Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fiqih Asy-Syafi'i dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah taala. Bahasan kita masih di Sunan Al-Hayat. Sunnah-sunnah hayat dalam fiqh Syafi'i, yaitu amalan sunnah dalam salat yang dianjurkan, dapat pahala bagi pelakunya, dan jika ditinggalkan maka itu tidak berpengaruh pada keabsahan salatnya, juga tidak dinetralisir dengan sujud sahwi. Beda dengan yang namanya Sunan Al-Ab'ad yang kita telah pelajari sekitar sebulan lalu. Pada 2 pekan kemarin kita membahas kisaran 4 atau 5 dari Sunan Al-Hayat ini. Yang pertama, mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Itu sunnah. Mengangkat tangan saat meruku', itu sunnah. Mengangkat tangan setelah ruku' menuju i'tidal, itu sunnah. Mengangkat tangan ketika berdiri setelah tasyahud awal atau tasyahud, maka itu sunnah. Kemudian di antara sunnah hay'ah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri. Ketika berdiri, ya, itu sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau ada orang tangannya mustarsil ketika berdiri, yaitu lurus, tidak bersedekap, maka itu tidak membatalkan sholat, tidak berpengaruh pada sholatnya, hanya tidak sesuai sunnah gitu. Kemudian di antara sunnah yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud ini sunnah hi'ah, ya. Kecuali mungkin sholat jenazah, itu bagi imam atau orang di depannya itu melihat ke jenazahnya. Kemudian yang keempat, iftitah, doa iftitah, ya, doa iftitah, sunnah. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Bahkan kadang ada konteks yang lebih afdal ditinggalkan ketika kita sholat berjamaah dan imam sudah dari tadi dengan jemaahnya, dan kita khawatir kehilangan bacaan Al-Fatihah kita, maka baiknya lebih baik meninggalkan iftitah demi yang wajib, yaitu Al-Fatihah. Kemudian di antara sunnah yang lainnya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum surat Al-Fatihah, baik di rakaat pertama, kedua, atau rakaat kapanpun, rakaat berapapun, ya. Bisa dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim, bisa juga a'udzubillahi as-sami'il 'alim min hamzihi syaitan wa nafthihi wa nafthihi, bisa. Pokoknya ta'awudz, bentuk ta'awudz, ya, simpelnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun kalau a'udzubillah itu kurang, ya, atau na'udzubillah itu kurang, ya, melainkan perlu objeknya, yaitu syaitanir rajim. Kemudian yang keenam dari sunnahnya apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Jadi bersedekapnya itu bukan di dada, melainkan di bawah dada, perut atau pusar, itu seperti itu, ya, itu sunnah. Jadi sunnah tadi nomor 2 bersedekap, ya, dan sunnahnya lagi sedekapnya itu di bawah dada, gitu loh, ya. Jadi enggak gini, enggak, itu malah salah. Kelihatannya khusyuk, ya, tapi itu salah. Jadi ini salah. Kelihatannya tapi salah. Kayak mana gini? Di bawah dada. Ini dada nih.
tempat paru-paru, dada. Berarti ini masuk ke dalam area perut lah gitu, perut atau pusar gini. Nah, gini. Bahkan ada yang di bawah pusar juga. Itu kita Anda belum cek hadis-hadisnya, tapi ini yang gini enggak benar. Ini tidak seperti ini enggak. Ya. Baik, kita mulai yang ke-7 kalau enggak salah. Oh, 8 ya? Oh. Yang ke-7 adalah tadabbur. Merenungi ayat yang dibaca atau merenungi wirid yang dibaca. Gitu, ya. Itu ke-7. Sekarang ke-8. Ke-8 al-jahru bil qiraati fi mawdi'ih wal israru fi mawdi'ih. Menjaharkan bacaan surat di tempatnya, mensirikan bacaan surat di tempatnya juga. Masing-masing ada ketentuannya. Kalau di salat jahriyah berarti 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, 2 rakaat subuh, salat id, salat tarawih, salat gerhana. Ini semua apa? Jahr. Bagi siapa? Imam. Ya. Begitu. Walaupun dalam pembahasan lain di salat sunnah seperti tahajud, walaupun sendiri, sebagian ulama menganjurkan untuk mengeraskan suara. Ya. Atau bagi orang yang dia masbuk dan tidak menjadi imam, maksudnya bukan masbuk, dia ketinggalan jemaah. Dan akhirnya dia salat sendiri misalnya. Maka karena ini salat maghrib, ada ulama yang menganjurkan untuk menjaharkan ucapannya, bacaannya. Kalau dia misalnya dia salat di rumah gitu, sendiri. Karena pada asalnya salat ini dijaharkan 2 rakaat pertamanya. Makanya disebut salat jahriyah. Kata sebagian ulama. Atau sebagian ulama lainnya mengatakan tidak, karena dia salat sendiri. Ala kulli hal ini masalah yang luas insyaallah. Wal israru fi mawdi'ih, dan sirri bacaannya di tempatnya. Yaitu di rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga 4 isya, semua rakaat zuhur dan asar. Dan juga salat-salat sunnah pada umumnya sirri. Salat-salat sunnah pada umumnya sirri. Taib. Ini sunnah, bukan kewajiban, sehingga ketika terjadi pelanggaran atau kebalik, maka jika itu bukan dalam rangka bercanda, dia tidak berdosa, enggak ada apa-apa. Oke? Faham di sini jemaah? Artinya gini nih, misal nanti salat isya, rakaat pertama imamnya jahar, alhamdulillahirabbil alamin, kedengaran semua orang. Rakaat kedua dia mungkin lupa untuk menjaharkan. Setelah Allahu Akbar bangkit dari sujud, Allahu Akbar rakaat kedua, dia baca sirri. Alhamdulillah. Apakah makmum perlu subhanallahin? Enggak. Ya udah biarin aja. Iya enggak masalah. Enggak masalah. Hatta dari rakaat pertama enggak baca, jahri enggak baca. Enggak apa-apa. Karena ini masuk dalam sunnah. Gitu ya. Cuman ya bisa menjadi bahan omongan. Gitu. Dan enggak disubhanallahin enggak. Karena ini bukan kesalahan yang sifatnya atau mendekati rukun wajib enggak. Dia hanya kehilangan suatu sunnah aja gitu loh. Ya seperti itu. Nah kalau diwalik, salat sirri tapi dia malah jahar. Nah, dia meninggalkan sunnah. Dan ini di subhanallahin enggak perlu. Biarin aja baca. Masalahnya nanti diaminin enggak? Ya aminin aja. Ya udah. Begitu. Tapi setelah salat diingetin, Pak Imam sampean tadi jahar, kenapa ini kan zuhur? Astagfirullahaladzim gitu kan. Apakah perlu sujud sahwi? Enggak. Itu sunnah hayat, yang dilanggar sunnah hayat, jadi enggak apa-apa. Begitu. Ya. Nah, kalau misal rakaat ketiga, rakaat keempat keterusan jahar lagi, ya udah biarin. Enggak disubhanallahin. Itu yang lebih dekat, yang lebih sahih, enggak, udah biarin aja. Nah. Dan mungkin Anda pernah cerita ke antum, Pak, ikhwan jemaah, antara Pak Sayuti dan satu lagi, satu DKM masjid, ketua DKM, enggak ada kerjaan kecuali
ambil dana trombol dari masjid, kemudian satunya tukang nasi uduk. Pak Sayuti rahimahumullah, dua-duanya udah wafat. Karena antum gak kenal jadi gak apa-apa sebutin. Dua-duanya Betawi Tulen tuh di dekat rumahnya. Nah, biasa imamnya nggak ada gitu. Akhirnya Pak Sayuti, ini Pak Sayuti orangnya lucu, berusaha melucukan tapi lucu buat dia sendiri gitu loh. Buat kita sih konyol bukan lucu gitu. Ya. Maka jadi dia maju sebagai imam. Oke. Dia sholat Isya. Ana di saf depan juga. Di samping ana Pak Ketua DKM yang ana pernah ceritalah ke antum, beliau tokoh yang rajin bercanda, mungkin dari kecil bercanda mulu. Salat aja bercanda. Nah, rakaat pertama ya baca surat, ya jahar. Dua ya jahar. Habis tasyahud awal, bangkit rakaat ketiga, lagi-lagi baca alhamdulillah. Ya. Si Ketua DKM sahabat yang sama-sama suka ngelucu, akhirnya ketawa. Gitu ketawa. Karena apa? Karena nganggap si Pak Sayuti ini ngelucu. Tapi Pak Sayuti ini memang konyol orangnya gitu loh. Tapi anda nggak tahu niatan Pak Sayuti pengen ngelucu, ngelawak, atau emang dianya keceplosan terus gitu loh. Dan itu sampai baca surat juga tetap gitu loh. Anak lupa sampai amin langsung ruku atau gimana? Kalau amin sampai langsung ruku berarti kan dia tahu kalau ini surat rakaat ketiga dan keempat. Rakaat keempat bangkit lagi masih Bismillahirrahmanirrahim gitu gede suaranya. Ketawa lagi yang belakang. Si Pak, yang ketawa satu orang ini doang nih. Kelakuan ya. Maka gimana dong nih? Gimana? Kalau misalnya ini maksudnya adalah bercanda, dikhawatirkan bisa batal itu sholat. Kalau niatannya bercanda sengaja, dan khawatirnya kayak gitu tuh orang tua satu itu, yaitu Pak Sayuti itu rahimahullah. Dan yang ketawa barusan itu udah batal itu. Kalau tawanya sampai lah apa? Ketawa juga. Begitu. Jadi kalau ada yang salah imam yang kayak gini nggak disebut bahan online, biarin aja dibaca. Atau biarin aja dia nggak baca. Kalau misalnya kita masbuk atau kehilangan sholat jemaah, lalu ada orang yang masbuk yang bangkit berdiri setelah tasyahud akhir. Nah kita mau berimamkan dia, kita colek, kita di sampingnya di sholat jariyah. Ternyata dia nggak baca. Ternyata dia nggak keras bacaannya. Ya udah biarin. Gitu. Bisa paham jemaah sini? Nah, seperti itu. Jadi nggak perlu diralat, udah biarin aja. 9. At-ta'minu ba'da intihai suratil Fatihati biqaulihi amin. Mengucapkan amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Karena dalam bacaan biasa tidak baca amin, hanya di salat saja. Ya. Wallahu alam, kecuali jika antum tidak sekedar tilawah, melainkan betul-betul memaknai ihdinas siratal mustaqim sebagai doa antum pribadi. Baca Al-Quran sekaligus doa, maka ini mungkin diperbolehkan mengucapkan amin ketika tidak sholat. Bisa dipahami cuma? Nggak paham? Nih, kalau misalnya imam jahar, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baca semua amin, imam dan makmum. Tapi kalau salat sirri atau lagi enggak jahri, baik imam atau makmum masing-masing, suara masing-masing, tetap dianjurkan baca amin enggak ketika selesai waladdallin? Amin juga. Oke, situ ya. Baik. Di salat sunnah masing-masing begitu juga enggak? Sama. Sekarang kalau baca pribadi yang di luar sholat, baca amin enggak? Tidak. Karena ya udah sampai waladdallin selesai. Tidak diaminkan. Kecuali ketika baca Al-Fatihah kita mendalaminya sekaligus, dan ketika kalimat ihdinas siratal mustaqim ada niatan ini sebagai sekaligus saya pengen doa dengan ayat yang mulia ini. Karena ihdinas siratal mustaqim artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang orang yang engkau berikan nikmat, bukan orang yang sesat, dan
yang kau murkai. Bukan orang yang kau murkai dan yang sesat. Taib. Kalau itu niatan kita doa betul-betul sambil baca ayat, maka wallahu alam diperbolehkan baca amin. Tapi kalau itu tilawah murni tanpa ada niatan untuk berdoa dengan ayat yang kita baca, maka tidak perlu mengatakan amin. Gitu ya. Seberapa panjang amin terserah. Asal jangan berlebihan. Dan amin ini tidak ada pembatasan berapa harokat disebabkan dia bukan bagian dari Al-Quran. Maka tidak ada hukum tajwid padanya. Misal amin, A-nya itu harus 4 harokat, min-nya 6. Enggak ada kayak gitu. Ini bukan tajwid, ini bukan. Enggak. Ya ini kalau dia amin dah. Amin dah selesai. Amin. Fadhal. Asal jangan berlebihan. Kadang ada satu orang dalam satu masjid itu kadang sengaja lama tuh. Jadi yang lain udah selesai dia masih itu ngeselin tuh. Makmum kayak gitu ngeselin. Entah emang kebiasaan atau caper atau bikin orang tuh jadi kepikiran beneran. Itu ganggu loh itu. Makanya pernah di suatu ketika anak taraweh, ya, anak jadi imam taraweh, ada satu bapak itu pendatang pula, bukan orang situ, datang ke situ. Ya, karena di daerah di gang dia tuh sana masjidnya kurang enak tarawehnya. Maka ya itu selalu ada kayak gitu. Sampai di taraweh rakaat berapa, saya bilang ke orang DKM, Pak, tolong itu bapak yang belakang itu kasih tahu jangan kepanjangan, ganggu. Imamnya juga terganggu, gitu. Maka nggak usah terlalu panjang, biasa aja. Jadi amin, tidak ada hukum tajwid berkenan dengannya. Begitu juga dalam penulisan. Kan pernah tuh nulis amin harus benar. Gitu. A-nya nggak boleh 1, I-nya nggak boleh 1. Kalau A-nya 1 doang, amin gitu doang, itu berarti nomor 2. Gitu. Enggak, bukan. Kita bukan Anies Muhaimin, kita Amin Rais. Itu pakai amin gitu. Nah, amin. Salah disalin amin salah. Amin A-nya 2, I-nya 1, salah. Kenapa? Karena itu artinya ada amin, artinya yaitu fi'il amr, perintah, berimanlah artinya. Itu salah. Kalau A-nya 1, I-nya 2, itu juga salah. Amin. Itu artinya adalah orang yang dipercaya, amanat. Masa bukan seperti orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Orang yang dipercaya apa? Gitu kan? Yang benar adalah amin. A-nya 2, I-nya 1. Kita bilang salah, bro. Buktinya harokat ketika antum aminin sholat jemaah, itu A-nya enggak 1 harokatnya. Amin. Berapa harokat? Bisa 3, 4. Berarti A-nya harus 4, I-nya harus 4. Hal kayak gitu nggak usah terlalu diributin. Bahkan pada asalnya kalau kita ke BBI yang sahih adalah A-nya 1, I-nya 1. Udah. Kalau mau pakai bahasa formalnya kita, amin, gitu udah. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah diributin, Pak. Ya Pak Zul ya. Nggak tersinggung kan? Ini bukan Pak Zul kan? Ya alhamdulillah. Ya. Jadi amin aja dah gitu. Taib. Yang ke-10, qira'atus surati ba'dal Fatihati fi ar-rak'atain al-ula wa ats-tsaniyah. Membaca surat setelah Al-Fatihah. Surat atau ayat ya, membaca Al-Fatihah setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama. Kalau misalnya dia witir 1 rakaat doang, dianjurkan juga nggak baca surat? Hah? Pak, salat witir 1 rakaat doang boleh. Mungkin karena mepet. Baca surat nggak? Baca. Qul huwallahu ahad. Gitu. Udah 1 rakaat, qul huwallahu ahad. Hidup melarat gitu kan. Ya namanya juga mepet, gitu kan. Dan memang sunnahnya witir itu pada endingnya baca qul huwallahu ahad. Iya. Sunnahnya begitu. Dan bisa juga baca 3-3-nya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Gitu. Ini bukan masalah kok pendek banget sih 1 rakaat dong. Ya emang sunnah gitu, fadhol. Boleh. Dianjurkan.
Kalau misalnya witir 3 rakaat, nyambung kan 3 rakaat. Rakaat pertama disunahkan untuk baca apa? Al-A'la. Rakaat kedua disuruh baca, dianjurkan baca apa? Al-Kafirun. Rakaat ketiga baca juga enggak? Kan rakaat ketiga. Di sini rakaat pertama, rakaat ketiga dalam witir juga baca. Ya qul huwallahu ahad, tafadhal. Seperti itu. Nah, adapun kalau memang itu salat fardu yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat, maka yang dianjurkan 1 dan 2. Rakaat ketiga dan atau yang keempat, maka ini apakah mustahab dianjurkan atau bagaimana? Maka jawabannya mungkin bukan sunnah tapi tetap mustahab dianjurkan. Mungkin bukan sunnah tapi dianjurkan. Mungkin bukan sunnah tapi tetap dianjurkan. Disebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj. Ya begitu. Artinya kalau kita rakaat ketiga dan keempat pengen baca ayat lain atau surat lain setelah Al-Fatihah, maka itu tidak apa-apa. Oke? Kemudian yang ke-11, yusannu tatwilu qira'ati raq'atil ula ala qira'ati raq'atis tsaniyah. Disunahkan, karena ini ada contoh-contoh dari Nabi SAW. Disunahkan lebih memperpanjang bacaan di rakaat pertama dibandingkan bacaan rakaat kedua. Lebih dianjurkan begitu. Mungkin kalau sesekali ternyata rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama, itu oke. Tapi kalau sering seperti itu, ini ada masalah. Kenapa kok antum seperti ini gitu. Ya. Ada di masjid mana ya? Antum ngerasa kan di masjid mana pernah kita kayak gitu? Ini imam ini mesti kayak gitu. Mesti rakaat keduanya lebih panjang. Ingat gak? Ana notice ini kalau ana mau berimamkan di sini di kajian, imam ini mesti rakaat kedua itu lebih panjang daripada rakaat pertama. Di ini enggak pernah di Pak kebagusan gitu enggak? Kebagusan ya kalau bukan. Enggak juga ya? Ada loh. Kasih ana waktu setengah jam untuk ingat-ingat itu. Habis. Ada notice 3 kali ana berimamkan beliau, ana belum negur nih. Itu selalu rakaat keduanya ana dapatkan lebih panjang daripada rakaat pertama. Rakaat pertama bacaan pendek. Rakaat kedua bacaan surat hampir 1 halaman. Di mana ya subhanallah? Subhanallah. Kok bisa lupa ana? Ya, nanti mudah-mudahan ingat. Nah, ini apa? Menyelisihi sunnah. Kalau sesekali, oke, mungkin sesekali. Tapi kalau kita dapatkan sering, ini enggak pakai fikih. Ya. Makanya jemaah sekalian, imam itu kudu punya fikih gitu loh, kudu punya fikih. Tentang masjid, tentang salat, tentang keimaman, perlu. Bahkan bisa dikatakan wajib. Wajib kalau memang ditugaskan, dinobatkan menjadi imam, maka wajib menguasai fikih salat, terutama salat berjamaah, adzan, iqamah, tentang masjid, wajib, fardu ain untuk imam ini. Udahlah lupakan dengan imam-imam yang mereka sudah beranjak tua dan mereka udah enggak mau diatur, yang penting tradisional. Itu udah susah. Kita pakai fikih, kita dianggap durhaka, udahlah biarin aja lah. Tapi kalau misal ada imam, kita menancapkan seorang imam, maka bahkan lewat kas masjid itu boleh untuk menyewa ustaz untuk mengajarkan imam ini fikih salat sampai tuntas. Oh, enggak, saya kan imam, saya bisa salat. Ya lah, kita lihat banyak sekali imam di banyak tempat enggak paham tentang tentang masalah salat, banyak yang enggak paham. Beneran banyak yang paham. Sangat banyak. Ya. Mungkin hal kayak gini ringan gitu. Rakaat pertama lebih panjang daripada kedua. Tapi ternyata tidak sedikit imam juga kayak gitu. Nggak ngerti kalau ini ada sunnahnya. Dan rata-rata Rasulullah SAW rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Gitu loh. Ya. Taib. Ke-12. Ana masih penasaran itu
Masjid mana? Masih nyari-nyari dari tadi itu. Nggak ketemu-temu, tolong ingetin, cari. Coba. Enggak ingat juga ya. Di mana ya? Subhanallah. Ke-12, at-takbirat qabla ruku' wa qabla sujud wa 'inda ar-raf'i min as-sujud bi lafdh Allahu akbar. Takbir sebelum ruku' maksudnya takbir Allah. Itu takbir sebelum sujud juga gitu, Allah. Dan ketika bangkit dari sujud, takbir itu semua dalam fikih Syafi'i sunnah. Dalam fikih Syafi'i sunnah. Kecuali imam wajib. Lah kalau imam enggak baca Allah Akbar gimana? Apalagi pas berbangkit dari sujud, enggak baca Allah Akbar dia. Enggak baca dia. Makmumnya masih sujud terus, takut melangkahi imam. Dikira imam ini lagi khusyuk atau gimana. Ternyata tiba-tiba imam udah Allahu Akbar. Imam lagi ruku. Makmumnya lah. Gitu kan? Gitu. Maka kalau imam wajib. Adapun makmum tidak wajib. Dan orang yang sholat sendiri juga tidak wajib dalam mazhab Syafi'i untuk baca Allahu Akbar dan Sami Allahu liman dan semisalnya. Oke? Yang ke-13, wad'ul yadi 'ala rukbati fi ruku' wa maddu adh-dhuhri wal 'unuqi fi ruku'. Meletakkan tangan di lutut ketika ruku'. Itu sunnah. Sunnah hayah. Meletakkan tangan di lutut ketika ruku' dan membentangkan punggung serta leher saat ruku'. Ini terlepas dari yang tidak mampu atau ketuaan atau gimana, itu kondisional. Tetapi pada asalnya ini sunnah. Seperti itulah salat yang sahih, yang sahihah. Dan tangannya di lutut. Nah, hanya kalau berudzur mungkin karena masalah badan, keberatan atau gimana, dia kalau misalnya taruh lutut enggak kuat. Dan dia bisanya di tulang kering. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada. Kita nggak bisa langsung nyalahin orangnya karena mungkin emang itu pose yang dia mampu. Tapi kalau dia langsing, ya, tangannya normal, semua nggak ada apa-apa, terus dia malah di paha atau di tulang kering, ingetin. Afwan, antum di lutut, taruh tangan antum di lutut. Ingetin nanti setelah sholat, jangan pas sholat, batal nanti sholatnya. Jadi ingetin. Nah, gimana kalau tangannya kepanjangan? Itu dia. Ada orang tangannya kepanjangan. Iya, kalau dia di lutut agak gini, ya, maka bisa ditekuk, bisa, atau dia mungkin agak ke bawah ke tulang kering supaya dia tegak gitu. Ya begitu. Semampunya dia, pokoknya semampunya, orang beda-beda. Tapi normalnya, umumnya orang bisa insyaallah. Ya. Kemudian punggung itu lurus, bukan gini. Enggak. Atau banyak orang yang gini. Jadi palanya itu terlalu mendem. Salah. Kecuali yang memang bentuk punggungnya itu memang gini, cembung atau sakit atau ototnya ada yang gimana, nah itu eksepsional, nggak bisa jadi hukum asal. Leher juga begitu. Jadi coba kita bayangin kita sholat, leher kita tuh lurus nggak sebenarnya? Jangan-jangan kagak. Kita kayak gini nih, ke bawah, jadi kita ngeliatin merek sarung, gitu. Terus ngeliatin merek sarung sebelah. Gue kalah di BHS, gue Atlas. Yang sebelah, wah gajah badut gitu. Nah, tapi mata menghadap ke arah tempat sujud. Iya. Dan ini lurus, gitu. Tapi kalau ini bengkok ke bawah ngemendem, ya jadi kelihatannya, ya udah ngeliatin cekernya atau ngeliatin apa gitu. Iya. Kalau anak-anak mah lebih ekstrim lagi. Ruku, palanya ke bawah, ngeliatin belakangnya malah tuh. Itu anak-anak. Kalau udah tua ya udahlah. Kemudian yang ke-14, at-tasbih fi ruku', sunnah yang ke-14,
tasbih ketika ruku'. Baca subhan rabbil azim saja. Kata para ulama, riwayat yang tambahan wa bihamdi itu lemah. Tapi di sini disebutkan wa ziyadah tambahan wa bihamdi. Cuma kata sebagian ulama, lafal tambahan wa bihamdi ini hadisnya lemah. Itu di ruku'. Adapun di sujud, subhan rabbiyal a'la, dan di sini disebut tambahan juga wa bihamdi. Ya. Taib. Tapi enggak perlu wa bihamdi, enggak apa-apa. Ya. Nah, ini sunnah. Kalau kita lupa atau ketukar, yaitu ketukar pas lagi ruku' malah subhan rabbil a'la, lagi sujud subhan rabbil azim, maka itu enggak masalah sama sekali bagi jumhur ulama. Bagi jumhur ulama. Namun bagi sebagian ulama Hanabilah, Hanbali, ini masuknya wajib. Ini masuknya wajib, bukan sunnah. Ya. Wallahu alam, mungkin lebih afdal, mungkin yang sahih wallahu alam ini masuk ke dalam sunnah. Wallahu alam. Yang 15, at-tasmi' wa tahmid 'inda al-i'tidal min ar-ruku'. Mentasmi' itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tahmid rabbana walakal hamd ketika dia i'tidal dari ruku'. Ya. Wa baqiyatu dzalika lil munfaridi wal imami lirradina bit tatul. Adapun sisanya yaitu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kemudian mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma la mani' ma ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Maka itu semua itu tambahan bagi orang yang sholat sendiri, silahkan panjang, atau bagi imam yang jemaahnya itu ridho dengan dipanjangkan ruku'nya, maka silahkan. Tapi sunnah asalnya adalah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, sami'allahu liman hamidah dan ini tasmi' namanya, rabbana walakal hamd, ini tahmid. Ini dalam mazhab Syafi'i dianjurkan mengucapkannya baik imam dan makmum. Tapi kalau imam, sami'allahu liman hamidah wajib. Kalau makmum, sami'allahu liman hamidah sunnah. Rabbana walakal hamd buat imam sunnah. Rabbana walakal hamd buat makmum sunnah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanbali, sami'allahu liman hamidah itu wajib imam saja, dan makmum tidak disunnahkan baca sami'allahu liman hamidah. Makmum. Orang yang sholat sendiri wajib baca sami'allahu liman hamidah bagi mazhab Hanbali. Faham di sini jemaah bedanya? Rabbana walakal hamd, maka ini hukumnya wajib dalam mazhab Hanbali. Walaupun makmum. Makmum wajib baca Rabbana walakal hamd. Dalam mazhab Hanbali itu bedanya. Ya. Nah, dalam mazhab Hanbali, sami'allahu liman hamidah makmum tidak baca. Enggak baca. Dalam mazhab Hanbali enggak baca karena Nabi SAW menyuruhnya enggak gitu. Jika imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, maka bacalah Rabbana walakal hamd. Ada bagusnya juga ini mazhab pemahamannya. Ya, dalam mazhab Syafi'i, Rabbana walakal hamd sunnah, makmum membaca sami'allahu liman hamidah juga sunnah. Gitu loh. Maka gini bedakan. Di Indonesia yang banyak pengajarannya pakai mazhab Syafi'i, bismillah. Imam sami'allahu liman hamidah. Nah, makmumnya juga sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran gitu. Di Saudi Arabia yang mazhabnya Hanbali, enggak ada sami'allahu liman hamidah makmum. Maka coba perhatikan di Masjidil Haramain. Langsung. Itu yang ngomong Rabbana itu Bilalnya, itu di makmum, salat di office-nya gitu loh, salat di tempatnya. Jadi misalnya imam habis baca surat, selesai surat, habis itu dia ruku. Allahu akbar. Allahu akbar, kan gitu. Nah, sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Gitu kan? Langsung. Iya, bukan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman, itu Wonogiri. Langsung. Kalau di Saudi,
Hanbali gitu. Ya. Dan juga kalau kita lihat juga teman-teman salafiyin di Indonesia sami Allahu liman hamidah langsung Rabbana walakal hamd karena mengikuti ustadz-ustadz lulusan Madinah. Iya. Beneran, karena ngikutin ustadz-ustadz lulusan Madinah. Kalau ditanya dalilnya nggak tahu, karena biasa ngeliat ustadz-ustadz Madinah terpengaruh kemudian kita itu. Seperti itu, ya benar. Seperti itu sejarahnya. Ya. Kalau ana pribadi, sami Allahu liman hamidah baca juga sebagai makmum. Ana ngikutin mazhab Syafi'i. Kalau dalam hal ini Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya dengan Rasulullah SAW nyuruh jika imam baca sami Allahu liman hamidah maka bacalah Rabbana lakal hamd, kata Imam Syafi'i, itu tidak berarti kita enggak boleh baca sami Allahu liman hamidah. Ya baca juga sami Allahu liman hamidah. Maka baca. Tapi sunnah. Enggak wajib bagi makmum baca sami Allahu liman hamidah. Kalau langsung baca Rabbana lakal hamd juga enggak apa-apa. Bahkan kalau enggak baca semuanya anteng baik itu diam aja udah. Maka enggak apa-apa, yang penting dibaca Al-Fatihah sama tasyahud. Tasyahud, tahiyat, tasyahud, salawat. Nah itu dah gitu dalam mazhab Syafi'i. Gitu. Tapi kalau mazhab Hanbali, Rabbana walakal hamd wajib baca. Subhanarabbil azim wajib baca. Subhanarabbil a'la wajib baca. Itu dalam mazhab Hanbali. Gitu bedanya, Pak. Nah. Kemudian yang ke-16. Nah ini masalah khilafiyah juga. Al-bidayatu biwad'i rukbati al-ardi 'inda as-sujudi thumma al-yadaini thumma al-wajh. Dimulakan ketika dia mau sujud, dimulakan dengan menaruh lututnya dulu, kemudian baru tangannya, kemudian wajah dalam mazhab Syafi'i. Kebayang? Maksudnya paham? Kalau Bapak-bapak gimana, Pak? Tangan dulu. Karena tergantung. Kalau pakai sarung biasanya lutut dulu. Gak tahu, emang gitu aja itu dari kecil. Karena mungkin kan pas mau sujud biasanya orang pakai sarung, pas mau sujud biasanya benerin dikit sarungnya. Itu udah gerakan natural gitu. Ya, keprimanusiawiannya kayak gitu. Ya, pas mau sujud mesti sarungnya digini dulu. Gitu. Nah, gerakan seperti itu kan gerakan yang tidak kita maksudkan ibadah. Gerakan karena hajat sholat supaya lebih nyaman aja nih sarung. Ini nggak batal sholatnya, nggak apa-apa. Kan kita bahkan itu refleks, bukan suatu hal yang kita sengaja banget dan itu udah kebiasaan. Tapi jangan sekali-kali nganggap itu sebagai ibadah, karena kalau itu nggak ibadah berarti tambahan gerakan dalam sholat. Yang kata mazhab Syafi'i, kalau seseorang nambahin gerakan dalam sholat dari jenis gerakan sholat dan dia niatkan itu gerakan sholat, itu bisa apa? Bisa batal karena menambah-nambah dalam gerakan sholat. Ya, kita lanjut nanti insyaallah pada azan.